Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayston Channel, dan ini adalah segmen Analisa Kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas Monero atau XMR. Ini di request dari Bang Boy Siburian dan juga Widi Baka minta dibahas. Dan ini requestannya sudah cukup lama ya, 4 bulan. Kalau kita nggak bikin waktu, mungkin nggak akan sempat kita bahas. Jadi ya udah, kita bikin video di video kali ini ya. Kita akan mengulas juga beberapa privacy token lainnya seperti DAS, kemudian ZEC dan juga Horizon. Mungkin teman-teman ada yang hold token-token tersebut. Sebelumnya aku mau informasikan dulu ada campaign terbaru datang dari toko kripto ya, yaitu Launchpad Airdrop atau Launch Drop dari toko kripto khusus bagi holder TKO. Jadi buat teman-teman yang sudah hold TKO mulai dari periode 19 Maret ya sampai dengan 7 April 2025, teman-teman bisa ikutin campaign ini. Jadi make sure teman-teman hold minimum 10 TKO dan maksimum 100.000 TKO berpeluang mendapatkan reward berupa airdrop token Carve ya dengan jumlah 27.000 batas maksimum untuk hadiahnya. Seperti itu. Jadi syaratnya gimana? Silakan teman-teman isi form ya, masukkan user ID toko kripto kalian, kemudian jangan lupa dikirim. Nanti akan langsung didata dan setelah periode campaign-nya berakhir, teman-teman akan berpeluang mendapatkan airdrop-nya. Jadi buat yang punya TKO jangan lupa untuk ikuti campaign ini. Gitu. Cek link yang ada di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Oke, ada beberapa fakta menarik ya. Ketika kemarin Kominfo sempat kena hack, ternyata si hacker itu minta bayaran teman-teman ditransfer via Monero ya. Dan ini cukup menarik karena Monero ini salah satu project yang punya privacy terkait dengan keamanan ya jaringannya, kemudian juga secara data itu tidak bisa di-track. Jadi banyak yang memilih, hacker-hacker ini banyak yang memilih menggunakan Monero sebagai pembayarannya. Dan tentu saja karena keunggulan dari Monero dan juga proyek-proyek privacy token lainnya yang tidak terdeteksi oleh siapapun, ini akan membuat si pencuri ini sulit buat dilacak, sulit buat ditangkap. Demikian, dan keunggulan tersebut tentu saja akan menjadi kelemahan juga untuk proyek bertema privacy token. Kenapa? Karena regulasi nggak mau mereka ada. Contohnya, Uni Eropa itu dikabarkan ban yang namanya privacy coin. Nggak boleh ada privacy coin karena privacy coin itu nggak bisa diaudit. Sangat-sangat sulit. Kalaupun bisa itu sangat-sangat sulit dan itu harus dari developernya sendiri yang mau menyerahkan data. Tapi itu tidak mungkin karena yang namanya project privacy coin itu biasanya sulit dideteksi ya, sulit juga untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan data on-chain di dalamnya. Jadi ini tidak disukai oleh regulasi, tidak disukai oleh ya sekelompok orang yang memang pengen buat menguasai setiap transaksi yang keluar dan masuk. Ya, pengen melakukan intervensi itu tidak akan disukai oleh banyak negara. Uni Eropa sudah mengumumkan untuk ban privacy coin. Ya, dan ya ini bisa berimpact kepada Monero yang akhirnya banyak mendapatkan delisting di berbagai exchange seperti contohnya Binance, Gate.io itu udah mendelisting XMR ya, dan juga beberapa koin exchange lainnya gitu. Jadi bisa dibilang ya project privacy coin ini juga banyak tantangannya sejauh ini. Nah, ada beberapa project privacy coin yang terkenal di market, yaitu ada Monero, ada ZEC atau Zcash, ada DAS, kemudian ada Green dan juga Horizon. Kita akan bahas 4 di antara 5 ini. Oke, pembahasan kita akan mulai dulu dari Monero atau XMR. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 3,5 juta rupiah ya. Monero overall masih dalam tren yang bagus. Aku perhatikan dalam 7 hari terakhir Monero cuma turun sekitar 4,6%. Sebulan terakhir bahkan cuma 2,5%. Dan setahun terakhir dia masih untung sekitar 74%.
Ini cukup kontradiktif dibandingkan dengan banyak altcoin lainnya yang setahun terakhir rata-rata minus. Kita pakai contoh aja Ethereum ya, ETH, CMC. Kita cek Ethereum dia hari ini udah turun 5%, bahkan setahun terakhir sudah turun 45%. Tapi anehnya privasi coin ini justru masih diminati oleh pasar meskipun banyak yang sudah mendelisting. So far sih Monero bisa diperdagangkan di beberapa exchange berikut seperti Maxi, KuCoin, Bitfinex, Kraken, dan kawan-kawan. Ya, nggak semua exchange bisa memperdagangkannya. Dia unlimited supply dengan supply yang beredar sementara ini masih di kisaran 18,44 juta token XMR. Nah ini ya, dia menggunakan tajuk untracker chain teman-teman, yang mana tidak bisa mendeteksi siapapun yang melakukan transaksi di dalam Monero. Jadi keamanannya sangat-sangat bagus. Dari ekosistem, Monero terus melakukan upgrade pada layanan change mereka sampai menjadi salah satu project privacy coin yang paling sulit buat ditembus oleh hacker manapun. Jadi bisa dibilang keamanannya setelah dia di-upgrade beberapa kali, seperti ada Carrot upgrade kemarin, itu makin membuat jaringan Monero semakin strong. Dan so far sejauh ini Monero nggak pernah ada berita kena hack. Kemudian kalau kita lihat dari performance data juga ya lumayan bagus secara tren. Analitiknya juga kalau kita perhatikan Monero ini punya tren yang bagus di bulan Februari, Maret, dan juga April. Probably bisa masih punya chance yang lebih baik untuk positif. Namun Monero ini agak-agak negatif ketika diperdagangkan di bulan Mei dan Juni. Gitu. Semoga April ini masih bisa menjadi tren yang bagus untuk Monero. Monero sendiri nggak banyak event ya, nggak banyak kegiatan juga. Terakhir kali di Istanbul kalau nggak salah itu di kisaran bulan Februari akhir. Itu dia ada kegiatan di sana menyapa komunitas yang ada di Istanbul, Turki. Kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya aja ya, biar nggak terlalu panjang. Overall, Monero diperdagangkan di kisaran level 215 dolar. Secara movement masih sangat-sangat bagus. Dia bertengger di atas level support 190 dolar. Ya 190 dolar, dan overall kita masih dalam tren yang bagus sih. Secara volume perdagangan sempat melonjak kemarin di bulan Desember, tapi sekarang pelan-pelan udah mengalami penurunan, disertai juga smart money yang turun. Jadi sejauh ini Monero masih dalam tren yang bagus. Secara structure masih create yang namanya higher high baru, ya mengindikasikan bahwa tren ini sebenarnya masih kuat, masih cukup solid lah. Meskipun memang sudah mengalami banyak penurunan dari segi market cap dan juga pergerakan harga yang masih fluktuatif. Overall sih Monero ini memang tidak terlalu mengikuti pergerakan dari altcoin lainnya ya, yang mana kebanyakan altcoin sekarang lagi nyungsep, tapi Monero tetap bagus secara tren. Bitcoin dominance naik pun Monero juga tidak terlalu terpengaruh. Dia cuma minus 0,76% dan Bitcoin udah turun sekitar 3%. Monero bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang suka melakukan transaksi tapi tidak pengen ketahuan. Teman-teman, gitu. Dari saya sendiri sih melihat Monero ini masih cukup bagus secara tren, bisa diperhatikan aja area 190. Selama dia mempertahankan area tersebut, selama itu trennya masih akan berpotensi buat rally. Next target untuk Monero probably bisa ke 290 dolar. Ya, sebagai area resistance yang cukup kuat yang pernah dicapai sebelumnya di tahun 2021 ketika bull market. Itu buat Monero overall bagus. Kita akan next bahas Zcash ya, atau ZEC. ZEC ini juga merupakan privacy coin di mana setahun terakhir dia justru naik sekitar 38,6%. Jadi masih cuan nih yang punya ZEC. Secara tren mereka ada kerjasama dengan Brave Browser ya untuk bikin extension yaitu Shield ZEC yang sudah kompatibel dengan Brave Browser. Sejauh ini nggak terlalu banyak sentimen yang lain. Secara upgrading jaringan juga nggak terlalu banyak ya untuk ZEC. Secara engagement dari pasar juga nggak terlalu tinggi. Jadi nggak ada yang bisa dibahas terlalu banyak sama project ZEC ini.
Untuk supply-nya dia ada di maksimum supply sekitar 21 juta token atau koin dan yang beredar sekitar 15,88 juta, teman-teman. Untuk pasarnya sendiri masih bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, Maxi, KuCoin, Bitfinex, Kraken, dan kawan-kawan. Salah satu privacy coin yang masih cukup bersahabat dengan exchange seperti Binance dan juga Coinbase. Padahal kalau kita lihat dari privacy coin yang lain itu banyak yang sudah di delisting. Kita akan langsung masuk ke pembahasan harganya saja ya. ZEC hari ini diperdagangkan di kisaran level $38. Overall dia masih bergerak naik, teman-teman, secara jangka pendek. Ada smart money yang sedikit masuk dalam beberapa hari terakhir. Ya, secara movement pergerakan dari ZEC ini berada di area resistance kisaran level 40.000 sampai dengan $38. Bukan 40.000 tapi $40 sampai $38. Ya, sementara ini nggak terlalu gimana-gimana sih secara movement ya. Kalau dia berhasil breakout dari level 41 dolar, peluangnya masih bisa rally sampai kisaran $81. Itu. Jadi ya menurut saya ini masih punya peluang buat naik. Cuman secara tren ini nggak terlalu kentara sih. Hati-hati aja sama resistance di kisaran 40. Kalau dia gagal breakdown bisa ke 28 sampai dengan $30 secara jangka pendek. Dari time frame 4 jamnya pun juga menunjukkan ada pergerakan smart money yang cukup aktif jangka pendek. Itu. Jadi ini tren masih sideways, teman-teman. Jadi apakah dia bisa breakout atau justru malah kembali ke reject di area resistance. Itu buat Zcash atau ZEC. Kita akan bahas sekarang DAS ya. Hari ini DAS diperdagangkan di kisaran level 357.000 dan secara movement 1 tahun terakhir DAS sudah koreksi sekitar 41,39%. Jadi selain privacy coin, sebenarnya DAS ini merupakan solusi pembayaran sebenarnya, mirip seperti Litecoin, mirip seperti Bitcoin Cash ya. Jadi dibandingkan dengan mengarah ke privacy, dia lebih condong kepada transaksi sih gitu. Jadi ya bisa dibilang DAS sendiri ya dia menggunakan tagline privacy coin, tapi kekuatannya atau powernya itu nggak sekuat Monero ya, nggak sekuat Zcash seperti itu, teman-teman. Kalau kita lihat sih secara movement ngikutin altcoin yang lain ya kalau menurut saya secara chart. Kemudian mereka juga masih disupport oleh Binance, di mana ada upgrade hard fork yang kemarin dilakukan sekitar 3 bulan yang lalu untuk Project DAS untuk memperbaiki jaringan dan kecepatan transaksinya. Overall DAS masih bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, Maxi, Get.io, dan kawan-kawan. Maksimum supply ada di 18,9 juta token dan yang beredar sekitar 12,2 juta token atau koin. Kita akan lihat gimana chartnya. Secara movement sih DAS ini bisa dibilang still on support ya di kisaran $21. Secara tren dia bearish turun. Ada potensi di level sekarang ini menjadi level yang menarik buat teman-teman akumulasi. Sebab kalau kita lihat secara tren, level area $20 sampai dengan $19 ini merupakan level yang sering dikunjungi oleh DAS dan beberapa kali berhasil mantul dari level tersebut. Jadi mengindikasikan ini adalah level yang punya potensi untuk mengarahkan tren kenaikan pada DAS bila mana momentumnya mendukung. Smart money sih overall sekarang masih kosong. Smart money-nya juga nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu ada movement, volume perdagangan juga nggak terlalu besar gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pengen untuk spekulasi, sepertinya DAS lumayan menarik secara support resistance. Bisa dipantau dulu DAS ya. Harapan kita sih adalah bullish. Kalau dia naik bisa target ke $35. Secara jangka pendek di sana ada area resistance yang menurut saya cukup kuat. 35 sampai $32 lah. Itu sih secara major trend ini masih bearish ya, teman-teman. Next kita akan bahas Horizon atau Zen. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 134,8 ribu ya. Secara year on year Zen atau Horizon udah turun sekitar
37%. Mirip seperti altcoin kebanyakan. Dan juga kalau kita perhatikan dari beberapa upgrade, mereka ada peningkatan use case untuk AI machine learning, gaming, and supply chain. Jadi project ini nggak hanya memfokuskan pada privacy ya, dia juga berfokus pada pengembangan di dunia seperti AI, kemudian machine learning juga, dan juga fitur-fitur untuk membangun infrastruktur project crypto gitu. Kemudian Horizon juga baru saja meluncurkan tokenomic terbarunya, di mana overall tidak terlalu ada perubahan. Secara unlock token juga masih aman-aman aja untuk sekarang ini gitu. Itu kemudian juga mereka ada pengembangan jaringan ke jaringan base ya, jaringannya layer 2 Ethereum untuk layanan transaksi yang lebih baik untuk Horizon. Supply maksimumnya ada di kisaran 21 juta token dan yang beredar sekitar 15,94 juta. Dia sudah bisa diperdagangkan di hampir semua exchange seperti Binance, Coinbase, Bybit, Maxi, Gate.io, dan kawan-kawan. Jadi secara liquidity sih harusnya nggak ada masalah buat Horizon. Sedikit untuk unlock token terkait dengan pembaruan tokenomic mereka itu baru akan dimulai di kisaran bulan Juni 2025 akan ada unlock besar-besaran. Ya nggak besar banget sih, tapi jumlahnya secara persentase itu sekitar 3%, 3,89%, hampir 4% teman-teman. Dan itu akan terus dibuka secara konsisten sampai 2023 nanti. 2033 nanti. Jadi cukup panjang periode unlock-nya. Jadi buat teman-teman yang pegang Horizon, saya rasa ini developernya, marketingnya, kemudian juga ya ekosistem-ekosistem yang mensupport project Horizon sejak awal ini pengen exit teman-teman. Mereka udah siap-siap untuk unlock tokennya setelah token ini rilis dari 2018 sampai sekarang belum pernah melakukan unlock token. Jadi kemungkinan udah pada mau keluar. Lalu gimana untuk pergerakan harga? Ya, setelah rilis mereka punya tokenomic terbaru, harga dari Horizon sempat ke $16 kemarin ya. Habis itu dia udah turun drop sampai $8 saat ini dan sedang berada di area support. Tidak rekomen buat hold jangka panjang, tapi seandainya teman-teman punya untuk Zen, token Zen, teman-teman bisa pikirkan apakah level $12 itu menjadi level yang menarik. Sebab area tersebut adalah area resistance sebelum nanti mereka unlock koinnya. Kalau mereka unlock koinnya udah otomatis buyer itu akan lebih kalah daripada seller. Seller kemungkinan akan mengambil kontrol sehingga bisa menyebabkan penurunan atau tekanan jual yang lebih signifikan pada Horizon. Itu. Saat ini Horizon sedang berada di atas area support penting kisaran $6-8. Jadi punya peluang bisa ke $12 itu udah lumayan untuk teman-teman yang pengen memanfaatkan scalping ya, kenaikan sekitar 70%-an something. Gitu. Dari saya sih melihat sementara trennya masih sideways aja. Toh juga sejak 2023 bulan Maret, Horizon ini masih belum jauh-jauh dari area $6 dan juga $13. Sering mantul di level tersebut dan sideways sudah cukup lama. Itu. Jadi secara tren belum tahu apakah bullish atau bearish, tapi yang pasti masih bergerak sideways dan menunggu konfirmasi. Kalau Zen berhasil turun di bawah $6, itu negatif sign. Segera tinggalkan ya, karena ya bisa jadi terjerumus turun lebih dalam. Sebab Zen belum pernah turun di bawah dari area tersebut. Ya, area support ini adalah menjadi level support terakhir untuk Horizon. Gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Tempat teman-teman yang lain juga banyak diskusi di sini. Dan kita juga update berita-berita terbaru untuk market. Jadi buat yang tertarik, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.